How do you like that? Halo guys, balik lagi nih bersama LPM TV. Kali ini LPM TV akan membahas 10 legenda dan aktor bela diri terbaik yang membintangi berbagai film laga terpopuler. Film laga dengan tema action yang berisikan banyak adegan berkelahi yang brutal dan juga keren. Memang ada juga aktor pemeran film action yang menggunakan pemeran pengganti ketika dalam melakukan adegan berkelahi yang berbahaya. Namun faktanya ada juga beberapa artis yang memang ahli dalam bela diri tertentu, sehingga ia pun tak membutuhkan peran pengganti. Film-film Asia zaman dahulu misalnya, ada beberapa aktor hebat yang bernama Bruce Lee, Jet Li, dan juga Jackie Chan yang memang mereka semua memiliki latar belakang bela diri yang mumpuni. Namun selain mereka bertiga, tentu saja masih banyak para aktor laga yang memiliki keahlian bela diri yang sangat baik guys. Nah, tentu kalian penasaran kan seperti apa dan bagaimana ke 10 legenda dan aktor bela diri terbaik yang membintangi berbagai film laga terpopuler selanjutnya? Maka dari itu, mari kita simak ulasannya dalam video berikut ini. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong diklik dulu tombol subscribe-nya di bawah. Dan jangan lupa tekan tombol like dan sertakan komentarnya juga, oke? Tonton sampai habis ya. Jackie Chan. Chen Kong Sang atau yang biasa kita kenal dengan nama Jackie Chan ini lahir tepatnya pada tanggal 7 April 1954. Jackie Chan adalah seorang aktor, sutradara, stuntman, produser, penulis naskah layar lebar dan juga seorang penyanyi di Hong Kong guys. Ia adalah salah satu tokoh yang terpopuler dalam seni bela diri kungfu dari Cina dan juga seorang aktor layar lebar dunia yang terkenal dengan aksi pertarungan akrobatiknya. Seperti yang kita tahu, ia adalah seorang aktor yang pandai menggunakan berbagai macam alat yang ia temui di sekitarnya sebagai senjata dengan dibalut dengan gerakan akrobatik yang penuh inovasi. Diketahui ia telah mendalami seni peran yakni sejak tahun 1970-an serta pernah menerima berbagai macam penghargaan. Jackie Chan sempat disekolahkan di Chinese Drama Academy, yakni sebuah sekolah opera Peking yang dimiliki, dan sekolah tersebut dikelola oleh seorang master yang bernama Yu Jin Yuan. Dan di sanalah Jackie Chan pun mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, yakni keahlian di bidang seni bela diri kungfu dan juga akrobatik. Singkat cerita, setelah ia berguru cukup lama pada seorang master tadi, akhirnya Jackie Chan pun mendapatkan peran utamanya di tahun yang sama dalam sebuah film yang berjudul Little Tiger of Canton. Awalnya, Jackie Chan sempat beberapa kali mengalami kegagalan dalam petualangan industri perfilmannya. Namun setelah beberapa kali mengalami kegagalan, akhirnya nama Jackie Chan pun mulai terangkat, yakni ketika berhasil membintangi sebuah film kungfu yang berjudul Drunken Master di tahun 1978. Sejak saat itu juga, Jackie Chan mulai laris membintangi berbagai film kungfu lainnya, dan hingga kini semua film yang dibintanginya masih sangat digemari oleh banyak orang di seluruh dunia guys.
Bruce Lee. Siapa yang tidak mengenal dengan sosok master bela diri yang satu ini? Ia seorang legenda yang menjadi aktor bela diri paling legendaris di dunia. Keterampilannya dalam melakukan jurus-jurus bela diri sangatlah membuat banyak orang terpukau. Bela diri seakan sudah menjadi bagian dalam tubuh dan jiwanya. Lee Jun Fan atau yang biasa kita kenal dengan nama Bruce Lee ini lahir tepatnya pada tanggal 27 November 1940 di California, Amerika Serikat. Ia terlahir di salah satu rumah sakit yang berada di San Francisco. Salah satu dokter yang membantu proses kelahirannya berinisiatif memberikan nama pada sang master. Seperti yang sudah diceritakan tadi, nama asli dari salah satu legenda terbaik ini adalah Lee Jun Fan. Dan dokter tersebut memberi nama awalan yakni Bruce. Hingga pada akhirnya nama Bruce inilah yang terkenal sampai saat ini guys. Bruce Lee merupakan seorang anak yang pendiam dan sangatlah rapuh. Saat itu, ia sering kali mendapatkan ejekan dari kawannya dan selalu kalah dalam pertarungan ala jalanan. Nah, oleh karena itulah, akhirnya ia pun sering berdiskusi dengan sang ibu. Hingga pada akhirnya, Bruce Lee kecil pun memutuskan untuk belajar seni ilmu bela diri. Saat itu, ia mempelajari seni bela diri Wing Chun. Ia berguru secara langsung pada seseorang yang bernama Yip Man, yakni seorang master ilmu bela diri yang terkenal. Selain itu, diketahui ia juga sempat berguru pada seorang master kungfu yang bernama Siu Hon Sung. Biasanya dibutuhkan 3-4 minggu untuk dapat menguasai 30 jurus kungfu. Namun karena kepiawaiannya dalam melakukan seni bela diri, saat itu seorang Bruce Lee hanya membutuhkan waktu 3 hari saja guys. Kemudian pada tahun 1964, ia mengikuti turnamen karate. Dan pada saat itu, Bruce Lee pun ditunjuk untuk mendemonstrasikan jurus pukulan 1 inci yang sangat legendaris. Ketika itu ada seorang produser acara televisi yang sangat terpukau atas apa yang dilakukan oleh Bruce Lee tersebut. Hingga pada akhirnya Bruce Lee pun mendapatkan peran sebagai Kato dalam film yang berjudul Green Hornet. Meskipun hanya sebagai peran pembantu, namun aksi-aksinya tersebut dapat mengalahkan peran utama. Sang pemeran utama yang bernama Vince Williams mengatakan bahwa gerakan Bruce Lee ini sangatlah cepat untuk bisa tertangkap oleh kamera. Dan oleh sebab itu, maka Bruce Lee pun diminta untuk memperlambat gerakannya tadi. Nah, singkat cerita, saat itu Bruce Lee pun mendapatkan banyak tawaran untuk bermain dalam berbagai judul film. Seperti diantaranya A Man Called Ironside yang ia perankan tanpa menggunakan stuntman. Dan bahkan Bruce Lee sendirilah yang memproduksi, membintangi, dan juga menyutradarai filmnya sendiri guys. Namun sayangnya, kini Bruce Lee sudah pergi mendahului kita di usianya yang terbilang masih muda, yaitu 32 tahun, tepatnya pada tanggal 20 Juli 1973 di Hong Kong. Penyebab kematian sang legenda memang sangat banyak versi, seperti diantaranya
Ia mati karena telah mengalami sebuah insiden kecelakaan. Ia mati karena terbunuh. Dan juga ada yang berkata, Bruce Lee mati karena terlalu keras dalam berlatih ilmu bela diri. Terlepas dari spekulasi tersebut, yang pasti sang legenda yang bernama Bruce Lee ini pergi meninggalkan kita karena memang sudah ketentuan yang maha kuasa. Oleh karena itu, semoga semua karya yang telah dibuatnya akan terus bisa kita kenang, guys. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan mendapatkan pengetahuan baru dari video tadi. Nah, jika kalian menyukai video-video seperti ini, diklik dulu dong tombol subscribe-nya di bawah dan jangan lupa tekan tombol like dan sertakan komentarnya juga ya. Oke, baiklah, sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya guys. Terima kasih.